Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah kasus pembunuhan berencana yang terjadi kepada sepasang kekasih bernama Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi tahun 2016 lalu, teman-teman. Sebenarnya kasus ini kembali aku mau bahas karena masih ada dugaan sepertinya keluarga dari korban ini masih percaya bahwa dari 8 terdakwa yang sudah divonis oleh majelis hakim, sebenarnya masih ada pelaku lainnya yang masih tidak tersentuh dengan hukum. Apakah ini menjadi alasan keluarga dari Vina dan juga Eki memberikan izin sebuah rumah produksi untuk memproduksi film yang diambil dari kisah nyata ini? Well, dari ke-8 terdakwa itu semuanya sudah divonis karena usianya ini mereka usianya masih antara 15 tahun sampai dengan 23 tahun. 7 terdakwa divonisnya adalah hukuman seumur hidup, sementara satu lagi terdakwa karena masih di bawah umur hanya divonis sekitar 8 tahun penjara. Yang artinya mungkin saja sekarang usianya dari salah satu pelaku tersebut sudah sekitar 23 tahun dan sekarang mungkin aja sudah bebas ya, karena dengan potongan remisi dan sebagainya. Kronologinya seperti apa? Ini adalah salah satu hal yang ada hubungannya juga dengan mistis. Kejadiannya adalah Vina dan juga Eki ini adalah sepasang kekasih yang usianya itu masih 16 tahun. Vina itu adalah gadis yang boleh dibilang adalah kategori yang memiliki paras yang sangat cantik. Awalnya waktu kejadian ini aku cek di jejak digital, kepolisian dan juga warga sekitar menganggap bahwa mereka ini mengalami kecelakaan tunggal di sekitar Jalan Perjuangan Cirebon. Tetapi dari analisis saat itu, kepolisian sebenarnya sudah mulai curiga karena dari luka-luka yang dialami oleh Vina dan juga Eki itu tipikal kayaknya nggak sekedar hanya murni kecelakaan tunggal. Nggak heran dalam waktu kurang lebih nggak sampai seminggu ya, sekitar 6 hari, ada salah satu teman Vina yang meninggal dunia memberikan keterangan bahwa ini bukanlah kecelakaan murni, tetapi adalah kasus pembunuhan berencana. Bahkan Vina pun dalam proses dia menghembuskan nafas terakhirnya pun dibegitukan oleh 8 orang ini, teman-teman. Tetapi ada satu video yang viral juga mengenai ada dugaan bahwa ini adalah jin korinnya. Karena salah satu hal yang nggak bisa dipungkiri kenapa kepolisian menggali lagi ya makamnya Vina dan juga Eki untuk dilakukan otopsi di sana. Ya karena ada salah satu keterangan dari saksi yang mengatakan bahwa ini bukan sekedar kecelakaan, bahkan dengan ada ya mistis, percaya nggak percaya, mengatakan menceritakan kronologi bagaimana kejadian di malam hari itu. Coba kita akan lihat dulu video yang viral beberapa tahun lalu dan sekarang viral kembali pada saat dugaannya ini adalah jin korin ya, yang masuk ke salah satu temannya Vina, yang dia ini ngomong langsung di hadapan bapaknya Vina menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan juga kekasihnya di hari itu. Berapa orang yang ada di itu? 12 orang. Balok gede. Oke. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Ada bagian-bagian yang ternyata dengan hasil otopsi itu cocok dengan keterangan ini. Gila. Eki itu adalah kekasihnya. Itu salah satunya. Ada yang suka sama Vina. Temen Eki itu salah satunya namanya Egi. Namanya Egi yang suka sama Vina sebenarnya. Temennya Egi suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin. Oke, motif sakit hati juga ada di sini. Orang mana Egi tuh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Ya ampun, pelakunya juga masih teman dari pacarnya sebenarnya. Sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir Dede jalan-jalan dari Taman Sumba. Oke. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang.
Karena Eki berusaha menyelamatkan kekasihnya. Motornya jatuh. Aha. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus dia dibegitukan rame-rame. Tapi dia bilang 12 orang. Sementara terdakwanya baru 8 orang. Artinya ada 3 orang lagi. Masih belum semua ketangkep. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai Oke, batu, Mbak. kurang lebih adalah begitu ya. Salah satu cuplikannya pada saat ini adalah katanya Jin Korin. Ya percaya nggak percaya, gara-gara adanya laporan tersebut pun dari temannya, akhirnya dari pihak kepolisian Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar saat itu lantas melakukan penyidikan lebih detail lagi. Aku sih termasuk yang percaya ya, memang ada bagian-bagian yang suka nggak suka ada berhubungan dengan dunia mistis. Tetapi sayang sekali ya, bagaimana mungkin saat itu awal dugaannya dengan luka-luka seperti itu bahkan sudah dimakamkan, tapi tidak ada yang ngeh bahwa ini bukan sekedar kecelakaan tunggal biasa. Nah, kemudian di tanggal 31 Agustus 2016, seperti dikatakan di awal tadi, sudah dijatuhkan vonis untuk mereka yang semuanya 7 tahun. Yang 7 pelaku itu adalah seumur hidup, sementara satu lagi hanya 8 tahun penjara. Aku tahu sih bahwa hukum itu kan bukan alat balas dendam. Tapi menurut aku dengan 2 nyawa yang sudah hilang dengan proses seperti itu, apakah seumur hidup itu dan juga 8 tahun penjara adalah hukuman yang layak? Apalagi yang 8 tahun penjara walaupun dia usianya masih di bawah 18 tahun ya. Karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana di situ disebutkan bahwa apapun kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur hukumannya nggak boleh lebih dari 10 tahun. Menurut aku itu harus segera direvisi. Jadi kronologi yang sudah beredar seperti kalian tahu bahwa kedua korban ini, Vina dan juga Eki mengendarai motor di depan SMP 11 Kali Tanjung bersama teman-temannya. Sebenarnya mereka rombongan, tetapi gara-gara ada geng motor ini, katanya ada belasan orang di situ ngelemparin batu, bahkan akhirnya ngebuat mereka terpisah. Pada saat Vina dan juga Eki itu terpisah, mereka sendirian, kemudian dihantamkanlah kayak apa itu namanya bambu, dan itu yang ngebuat mereka jatuh di jembatan layang tersebut. Pada saat mereka nggak sadarkan diri, mereka tuh dibawa ke suatu tempat dan terjadilah hal seperti itu. Ekinya dibegitukan, sementara kekasihnya Vina juga dibegitukan dengan bergantian sebanyak 8 terdakwa ini, paling tidak yang sudah sesuai dengan alat buktinya. Bahkan ada satu hal juga yang ngeri, ada satu orang yang naksir dengan Vina yang menurut pengakuan dari ya orang yang kesurupan ini bahwa dia itu sempat naksir sama saya, tapi mungkin menggoda ya. Naksir itu dalam tanda kutip adalah mungkin colek-colek dan sebagainya. Maka reaksi dari si Vina itu marah, bahkan katanya menampar atau meludahi. Menurut aku adalah reaksi yang wajar. Kalau perempuan dibegitukan ya pasti reaksinya wajar seperti itu. Tetapi namanya juga orang ya masih remaja gitu, punya emosi yang tinggi dan dia tuh ngerasa dendam. Pada saat dia ngerasa dendam ini, dia dan juga teman-temannya sudah merencanakan aksi ini. Ini terbukti dengan salah satu alat bukti jejak digital di handphone salah satu dari tersangka atau terdakwa ini. Mereka tuh sudah berencana memberikan ide-ide, terus juga memberikan bagian-bagian nanti kita akan membegitukan Vina dan juga kekasihnya di mana. Ada yang bilang bahwa sebenarnya Vina dan juga Eki itu tidak ada rencana untuk dihabisi, hanya mau dikerjai aja. Tetapi karena mereka melihat dan sebagainya, lantas ini ngebuat mereka gelap mata. Menurut aku sih enggak ya, mereka sudah berencana semua itu. Karena kan dalam pasal yang dilanggar, kalau menurut vonis hakim ini adalah pasal 340, which is pembunuhan berencana, dan juga pasal yang mengatur tentang persetubuhan di bawah umur ya anak-anak, karena usia Vina dan juga Eki pun masih 16 tahun saat meninggal dunia tersebut. Kemudian juga ada keterangan dari saksi orang tuanya Vina dan juga neneknya Vina, kakeknya, karena sejak kecil Vina itu diasuh oleh kakek dan juga neneknya yang bernama Sadula dan juga Satma.
Kakek dan neneknya ini begitu sangat terpukul ya teman-teman ya. Karena kalau orang itu saking terpukulnya, mereka tuh kadang nggak bisa mengeluarkan sepatah dua patah kata pun. Aku lihat ada jejak digital pada saat kakek neneknya ditanya dengan wartawan, mereka cuma diem aja berbicara yang sangat sedikit sekali karena mereka begitu terpuruk sekali dengan berita ini. Bahkan ada dugaan masih ada 3 orang lagi yang masih belum ditangkap dan ada beberapa dugaan-dugaan apakah ini karena berhubungan dengan salah satu pelakunya adalah yang merupakan anak, katanya oknum dari salah satu instansi di Indonesia. Makanya dari awal kasus ini terjadi langsung ada statement indikasi ini adalah dugaannya kecelakaan tunggal. Kalau tidak ada yang kesurupan, tidak ada laporan dari temannya Vina dan sebagainya, mungkin aja kasus ini sudah menghilang begitu saja dan tidak ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Ini yang menjadi salah satu alasan pada saat aku lihat wawancara dari kakaknya Vina ditanya sama wartawan, kenapa akhirnya keluarga dari Vina mengizinkan rumah produksi ini untuk mengangkat cerita nyata ini ke dalam film layar lebar di Indonesia. Tujuan yang pertama adalah agar ini menjadi pelajaran bagi semuanya, pelajaran dalam banyak hal, bagaimana kita menjaga buah hati kita yang masih di bawah umur, ada batasan-batasan tertentu, serta juga masalah organisasi mengenai geng motor tersebut. Sebenarnya geng motor itu adalah hal yang positif ya, geng motor, geng sepeda, geng mobil, menurut aku itu adalah sebuah perkumpulan yang positif-positif aja. Tetapi memang kalau untuk kategori geng motor, kalau aku lihat sekitar 8 tahun yang lalu, mereka itu memang kecenderungannya untuk melakukan hal negatif. Mereka menilai bahwa itu adalah asik-asikan aja. Ini adalah salah satu bentuk bentuk aksi dari sosiopat teman-teman. Kan ada psikopat dan juga sosiopat. Psikopat dan sosiopat itu perilakunya sama seperti melakukan hal seperti ini, tetapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu adalah bawaan dari lahir, ada urat saraf yang menghubungkan empatinya terputus, jadi tidak bisa disembuhkan. Tetapi kalau sosiopat, perlakuannya sama seperti ini itu karena tuntutan sosial atau tuntutan di lingkungannya. Kalau mereka tidak membunuh, mereka yang dihabisi. Kalau mereka tidak melakukan hal-hal negatif, mereka tidak akan diterima oleh orang yang mereka kagumi. So, ini juga menjadi salah satu faktor penting. Aku juga setuju ini untuk difilmkan agar bisa mengangkat awareness ya kepada anak muda di Indonesia, dan mudah-mudahan juga hukum di Indonesia dihapuskanlah Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, karena sekarang anak usia 16 tahun, 17 tahun, atau bahkan 13 tahun zaman sekarang itu berbeda dengan anak angkatan di tahun 80-an atau 90-an dengan informasi, dengan berbagai macam hal yang mereka bisa akses dengan mudah sekali. Menurut aku pasal tersebut sudah tidak relevan lagi. Dan apakah menurut kalian, apakah ini ada 3 pelaku lagi yang belum tertangkap, ataukah sebenarnya semuanya sudah ada? Well, kalau kalian yang percaya dengan video kesurupan tersebut, ya artinya masih ada 3 pelaku lagi yang belum ditangkap. Tetapi kalau kalian percaya dengan hasil dari keputusan hukum, ya artinya cuma ada 8 pelaku tersebut. Kita lihat nanti update-nya seperti apa, apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini, ataukah memang semuanya sudah tertangkap. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.